Saya hanya ingin meminta satu permintaan. Wujudkan wujud aslimu di hadapan saya. Tidak lama kemudian, iblis itu memperlihatkan wujud aslinya dan Nabi Yahya alaihissalam kaget. Sampai Nabi Yahya membacakan istighfar 1000 kali. Iblis tentu hanyalah iblis, yaitu jati dirinya iblis dulunya sebelum dilaknat dan dikutuk oleh Allah adalah seorang kepala malaikat di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Angger Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang percakapan iblis dengan Nabi Yahya alaihissalam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini saya masih membahas tentang seputar yang ada di dalam kitab Jawahir Syekh Ibnu Awaluddin. Di sini saya akan membahas tentang percakapan iblis dan Nabi Yahya alaihissalam. Di sini banyak sekali hal yang memang perlu kita ketahui, bahwa di antara Nabiullah yang lainnya, yang paling enak diajak bicara oleh iblis itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan nabi yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi nabi yang sangat adil, bijaksana, soleh, dan sabar. Bahkan Nabi Yahya alaihissalam rela tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya karena patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh juga dalam mendalami agama. Kenapa alasan Nabi Yahya alaihissalam tidak menikah? Selain dari yang tadi saya sebutkan, Nabi Yahya ternyata menghilangkan hawa nafsu birahinya karena takut akan digoda oleh iblis. Karena janji iblis kepada Allah akan menggoda semua anak cucu Adam. Nah, di sini Nabi Yahya alaihissalam sempat didatangi oleh iblis pada saat Nabi Yahya ujlah. Iblis datang kepada Nabi Yahya dengan unjuk salam. Assalamualaikum. Dan akhirnya Nabi Yahya menjawab waalaikumsalam. Ada apa Abu Murrah? Datang kepada saya. Kenapa Nabi Yahya memanggil iblis Abu Murrah? Nah, Abu Murrah itu adalah arti dari makhluk yang dilaknat. Saya mendatangi Nabiullah untuk berdialog. Apa yang ingin Anda dialogkan dengan saya? Kata Nabi Yahya. Kenapa Nabiullah tidak pernah menikah? Itu pertanyaan dari iblis. Saya tidak pernah mau menikah karena saya tidak mau diganggu olehmu, Abu Murrah. Ternyata Abu Murrah bilang, apa yang diinginkan oleh Nabiullah terhadap saya? Saya hanya ingin meminta satu permintaan. Wujudkan wujud aslimu di hadapan saya, kata Nabi Yahya. Padahal sebelum-sebelumnya banyak nabi-nabi yang meminta wujud aslinya iblis, tapi iblis tidak pernah mau dan tidak pernah mau menurutinya. Tetapi kepada Nabi Yahya alaihissalam, iblis nurut. Bahkan iblis pun juga meminta 1 hari untuk bisa berpikir. Nabiullah, saya meminta waktu 1 hari untuk bisa mewujudkan permintaanmu. Silahkan. Dalam 1 hari saat iblis berpikir, di situ Nabi Yahya alaihissalam bermunajat kepada Allah supaya Allah memberikan izin agar iblis bisa mewujudkan bentuk aslinya. Tidak lama kemudian, selesai ibadah subuh, iblis mendatangi lagi Nabi Yahya. Nabiullah,
saya siap mengabulkan permintaanmu dan saya akan memperlihatkan wujud asli saya seperti apa, kata iblis. Langsung ditanya, apa alasan Abu Murrah mau menuruti permintaanku? Karena engkau nabi yang memang tidak punya birahi. Jadi di sini saya akan memperlihatkan wujud aslinya. Tidak lama kemudian, iblis itu memperlihatkan wujud aslinya dan Nabi Yahya alaihissalam kaget. Sampai Nabi Yahya membacakan istighfar 1000 kali. Karena dengan melihat wujud asli iblis itu, sungguh sangat menakutkan. Dan akhirnya Nabi Yahya bertanya, kenapa Abu Murrah wujudmu bisa sampai seperti ini? Ini karena kutukan dari Allah dan ini karena nenek moyangmu. Karena saya tidak patuh dan tidak mau bersujud kepada nenek moyangmu, yaitu Adam alaihissalam. Nah, terus saya mau bertanya, kata Nabiullah, sebenarnya kamu siapa sebelumnya, sebelum jadi iblis? Saya adalah malaikat yang paling mulia. Tidak ada lagi malaikat yang lebih dari saya. Karena saya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu taat kepada aturan dan perintah dari Allah. Dan namaku adalah Azazil, kata iblis. Masya Allah, kata Nabi Yahya alaihissalam. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada nenek moyangku? Karena tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah, sekarang kamu bisa mengorbankan sampai wujud aslimu seperti ini. Kalau tidak ada saya, siapa yang akan menggoda anak cucu Adam? Tetapi saya pun juga tidak pernah menggoda semua anak cucu Adam, karena hanya ada 2 orang mukmin di muka bumi ini, kata iblis. Kepada orang mukmin yang awam tetapi rajin bersedekah, saya tidak pernah menggodanya, karena saya takut di saat saya menggodanya, Allah menerima amal dari sedekah orang mukmin tersebut. Nanti saya bisa langsung mendapatkan api neraka dari Allah. Lalu, golongan seperti apa yang selalu kamu goda, kata Nabi Yahya? Golongan orang mukmin yang batil dan kikir. Sesungguhnya Nabiullah, saya tidak pernah menggoda siapapun selain dari orang mukmin yang batil, kikir, dan bermaksiat. Ternyata di sini bisa disimpulkan bahwa iblis itu tidak menggoda kepada semua makhluk, tetapi hanya sebagian makhluk saja yang tadi saya sebutkan. Nah, akhirnya Nabiullah Yahya alaihissalam bertanya, wahai Abu Murrah, apa sebenarnya yang tergantung di dalam lehermu, di dalam pinggangmu, di dalam kepalamu? Kok banyak sekali gantungan-gantungan yang sangat mengerikan dan menjijikan? Ini adalah syahwat dari anak Adam dan cucu Adam yang memang suka bermaksiat. Saya bisa bertemu dengan siapapun yang dikehendaki oleh saya, kata iblis. Tetapi saya tidak pernah menyuruh orang untuk bermaksiat. Tapi saya ambil dosa-dosa mereka dan dikalungkan di leher saya, pinggang saya, dan kepala saya. Lah, terus kenapa kamu tidak mau menggoda kepada orang yang mukmin yang memang tidak pernah bermaksiat? Saya sangat takut dan saya sangat segan. Dan seandainya orang tersebut melakukan maksiat pun juga itu bukan karena kami, kata iblis bahasanya, tapi itu karena keimanan yang roboh. Ternyata setelah percakapan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis, di situ Nabi Yahya berpikir, ternyata iblis tidak seburuk yang dipikirkan oleh manusia. Karena iblis menggoda anak cucu Adam, ada alasannya. Sampai iblis itu memberitahu bahwa ada tulisan iblis yang tersembunyi yang ada di dasar Laut Merah. Sampai iblis ambil tulisan tersebut dan dibacakan kepada Nabiullah Yahya alaihissalam. Ini isi perjanjian saya dengan Allah, kata iblis. 4000 tahun yang lalu, iblis menulis dengan tulisan tangannya
itu adalah isi perjanjian yang memang iblis berkata kepada Allah, "Wahai Allah yang Maha Agung, saya Ajajil. Saya berjanji kepada Allah untuk selalu nurut tunduk kepada Allah, tetapi tidak tunduk kepada selain Allah. Dan saya akan menggoda anak cucu Adam yang tidak mempunyai iman. Dia mukmin karena beragama Islam, tetapi dia tidak beragama menurutku karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Allah pun juga memuji dengan ketauhidannya Ajajil. Bahkan di situ dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis oleh Ajajil di dalam buku tersebut. Saya memuji kemakrifatan Ajajil, tetapi di saat Ajajil harus tunduk kepada makhluk yang paling mulia, Ajajil tidak mau. Dan di situ Ajajil sama dengan tidak menuruti perintah dari Allah. Dan di dalam isi perjanjian iblis dengan Allah, di situ iblis pun juga menuliskan, hamba adalah malaikat yang paling mulia daripada malaikat-malaikat lainnya. Tetapi setelah hamba tidak tunduk kepada Adam alaihissalam, di situ akhirnya hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba tetap sangat mengagungi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah adalah segalanya bagi hamba. Itu tulisan iblis. Dan di situ ada juga dialog Allah yang memang ditulis oleh iblis. Lalu saat nanti siapa yang akan menggoda manusia kalau memang kamu tidak mau menggoda seluruh anak cucu Adam? Iblis akhirnya menulis lagi di situ, hamba tidak akan pernah menggoda seluruh anak cucu Adam. Walaupun hamba adalah musuh Adam alaihissalam, tetapi hamba tidak pernah membencinya. Bahkan hamba akan menggoda kepada orang-orang yang tidak beriman, dan hamba pun juga akan menggoda kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, maksiat itu yang dipertanyakan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Maksiat itu sebenarnya atas kehendak keinginan manusianya sendiri atau karena godaan darimu Abu Murrah? Akhirnya iblis menjawab, saya tidak pernah menggoda manusia yang sedang sholat. Saya tidak pernah menggoda kepada manusia yang sedang tidur dan sebelum tidur membaca doa. Dan saya pun tidak pernah menggoda kepada orang-orang yang sering berzikrullah. Saya hanya menggoda kepada orang-orang yang kosong. Tetapi saya tidak pernah menyuruh mereka untuk bermaksiat. Jadi kemaksiatan dan tidak berimannya manusia itu adalah keinginannya sendiri yang memang tidak percaya dan tidak yakin atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ akhirnya Nabi Yahya alaihissalam memeluk iblis di dalam kisah tersebut. Iblis pun meneteskan air mata dan langsung berbicara, Nabiullah Yahya alaihissalam yang dimuliakan Allah, saya sendiri sebagai Ajajil sangat tunduk dan patuh terhadap Nabiullah Yahya alaihissalam. Apapun yang diinginkan oleh Nabiullah Yahya alaihissalam, hamba akan menurutinya. Berarti sangat luar biasa ya. Iblis yang sangat dibenci oleh seluruh makhluk ternyata tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Di antara nabi-nabi yang lain, hanya Nabi Yahya alaihissalam yang bisa enak diajak bicara oleh iblis, bahkan yang bisa berdialog begitu lamanya sampai 3 hari 3 malam bersama iblis. Ketika Nabi Yahya alaihissalam bertanya, dulu ketika kamu menjadi malaikat yang paling patuh, gelar apa yang Allah berikan kepada kamu? Iblis menjawab, Al-Harij. Al-Harij itu adalah malaikat yang ditempatkan di surga, bahkan menjadi kepala malaikat dari seluruh malaikat. Masya Allah, kata Nabi Yahya alaihissalam.
Lalu kenapa, ditanya lagi kan, lalu kenapa Anda tidak mau bersujud kepada nenek moyangku? Jangan pernah membahas itu lagi. Karena kalau membahas itu lagi, saya merasakan kecewa yang sangat dalam. Karena harusnya Adam alaihissalam tidak patut disembah, kata iblis. Tapi karena perintah Allah, Allah menciptakan manusia pertama yang dimuliakan oleh Allah. Di situ saya merasa ada kecemburuan, iri, dan dengki. Nah, jadi yang dimiliki sifat oleh iblis itu adalah kecemburuan, yaitu iri dan dengki. Makanya Allah melaknat. Kalau waktu itu Ajajil tidak mempunyai kecemburuan, di saat Ajajil menolak tidak mau sujud kepada Adam, mungkin tidak akan dilaknat sama Allah. Nah, makanya iblis pun juga berkata, saya hanya akan menggoda orang-orang yang mukmin, batil, kikir, bermaksiat, tapi dengan adanya iri dengki. Kalau orang yang tidak mempunyai iri dengki gak akan saya dekati. Dan saya pun juga sebenarnya di dalam kolbu yang paling dalam tidak suka kepada orang-orang yang melakukan larangan, yang melakukan pelencengan dari perintah Allah, kata iblis. Di sini saya masih terus selalu berdoa, kata iblis. Di sini saya masih terus melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi ibadah saya tidak diterima. Dan ibadah saya akan diterima dan akan dipertimbangkan oleh Allah di hari kiamat, sesuai yang ada di dalam kitab Qiyamahatul Hitab. Akhirnya Nabi Yahya alaihissalam, dari mana kamu mengetahui kitab tersebut? Bahkan Nabi Adam alaihissalam pada saat itu sudah melahirkan anak cucu Adam, tetapi tidak ada yang menuliskan kitab itu. Akhirnya iblis menjawab, kepala malaikat yang paling tertinggi di muka bumi ini sekarang adalah Jibril alaihissalam. Kitab tersebut dipegang oleh Jibril tentang hari kiamat. Dan siapa saja yang akan masuk surga, neraka, dan pertimbangan itu ada kitab tersebut di tangan Jibril, kata beliau. Akhirnya di situ selama 3 hari 3 malam, Nabi Yahya pun juga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari iblis. Tetapi pelajaran tersebut sama Nabi Yahya alaihissalam itu dipraktekkan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan di dalam kitab Jawahir tersebut, Nabi Yahya sering sekali berdialog dengan iblis saat kesusahan pada saat zaman perang. Karena iblis sangat nurut dengan Nabi Yahya alaihissalam. Pada zaman Nabi Yahya alaihissalam pada saat itu, banyak kejadian-kejadian yang dimana Nabi Yahya alaihissalam beserta keluarganya diusir oleh warga sekitar. Makanya Nabi Yahya alaihissalam uzlah menyendiri di suatu tempat yang disebut dengan Batmal. Disitulah iblis mendatangi Nabi Yahya alaihissalam. Karena walaupun iblis itu makhluk yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah, tetapi iblis mengetahui siapa saja nih yang perlu dibantu. Karena jiwa kemalaikatannya itu masih ada di dalam kolbunya. Jadi iblis pun pernah berdialog dengan beberapa nabi, tetapi nabi-nabi yang lain tegas, tidak memberi kesempatan untuk iblis berbicara. Tetapi ketika iblis melihat tangisannya Nabi Yahya alaihissalam saat ujlah, di situ iblis mendatangi dan akhirnya menuruti keinginan Nabi Yahya alaihissalam sedikit untuk mengobati hatinya. Dan disitulah iblis pun dengan tidak sengaja memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik hikmahnya oleh Nabi Yahya alaihissalam untuk bisa menyadarkan orang-orang yang tidak beriman. Nah, di dalam kitab Qiyamahatul Hitab, bahwa iblis pun juga akan muncul kembali di akhir hari kiamat.
Di sini antara iblis dan dajjal itu berbeda. Iblis yang disebut dengan Ajajil itu emang akan merusak, tetapi merusaknya itu tidak ke semua, hanya tertentu. Contoh, di suatu daerah misal gitu kan, kebanyakan 60% orang yang tidak beriman, 40% yang beriman. Berarti di mana wilayah tersebut lebih banyak orang yang tidak beriman, di situ yang akan dirusak oleh Ajajil. Kalau untuk dajjal, itu akan menjelma dan akan membelokkan akidah-akidah makhluk yang disebut dengan manusia. Dajjal turun ke muka bumi, Ajajil turun ke muka bumi, itu berbarengan dengan Nabi Isa alaihissalam yang akan turun ke muka bumi. Nabi Isa akan menebar semua kebaikan, Dajjal akan menebar keburukan, dan Ajajil akan merusak kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi di sini jangan salah tafsir bahwa segala macam, misalkan ada orang yang melakukan keburukan, wah dasar itu mah godaan iblis, wah itu mah kesurupan iblis, contoh gitu, banyak kan yang bilang kayak gitu. Jangan pernah menyalah-nyalahkan iblis, karena sesungguhnya di dalam isi perjanjian iblis dengan Allah itu berbicara, wahai Allah, nanti akan banyak manusia yang lebih dari iblis yang memang akan menyesatkan lagi sesama makhluknya. Dan jangan pernah engkau berburuk sangka kepadaku, wahai Allah, karena aku sesungguhnya tidak pernah menyesatkan manusia, kata iblis. Berarti jelas, itu iblis berdialog dengan Allah saat iblis dikeluarkan dari surga. Dan janji iblis itu benar. Dan sekarang mungkin terlihat ya, iblis mah tidak terlihat oleh mata lahir kita, tetapi keburukan dan kejahatan yang terlihat oleh mata lahir kita yaitu adalah manusia. Berarti manusia yang tidak beriman. Jadi jelas pada saat akhir dari pembicaraan Nabi Yahya dan iblis, iblis pun juga berpesan kepada Nabi Yahya, wahai Nabiullah Yahya alaihissalam, bersabarlah, engkau sedang dikerumuni oleh iblis-iblis yang akan mengusir engkau, tetapi dengan kesabaran engkau akan menang. Dan saya sebagai iblis yang terkutuk dan yang dilaknat oleh Allah, saya akan terus bermunajat kepada Allah untuk mendoakan Nabiullah. Iblis saja membantu Nabiullah. Dan iblis tidak mengatakan bahwa Nabiullah Yahya alaihissalam adalah musuh, enggak. Iblis pun juga membantu kepada orang-orang yang teraniaya, asalkan orang yang teraniaya itu beriman. Berarti di sini bisa dikatakan manusia adalah iblis yang selalu melakukan kejahatan dan keburukan di muka bumi ini. Nah, sahabat IMP, mungkin di sini saya juga akan sedikit membahas tentang perbedaan iblis dengan setan ya. Iblis tentu hanyalah iblis, yaitu jati dirinya iblis dulunya sebelum dilaknat dan dikutuk oleh Allah adalah seorang kepala malaikat di surga. Nah, kalau setan, saya mau bertanya, apakah pernah sahabat IMP atau manusia-manusia terdahulu melihat adanya setan? Tidak ada. Itu tercantum di dalam kitab Fathul Maimun. Pengarangnya itu adalah Syekh Ibnu Muharij. Nah, setan itu dari mana? Di dalam kitab tersebut, di dalam bab 2, setan dilahirkan oleh manusia sendiri. Berarti setan itu dilahirkan bukan karena diciptakan oleh Allah. Setan itu bukan karena anaknya iblis, tetapi setan dilahirkan oleh akhlak buruk manusia. Mau tahu setan itu apa? Setan itu terlahir dari syahwat. Syahwat yang seperti apa? Syahwat karena adanya melakukan hubungan intim dengan yang bukan muhrim. Di situ akan melahirkan setan syahwat, 41 setan yang akan tumbuh dan hidup di dalam darah kita. Nah, jadi jangan pernah salah tafsir tentang mengartikan setan. Karena setan itu ada di dalam darah kita kalau kita pernah melakukan hubungan yang dilarang oleh Allah, yaitu hubungan intim dengan yang bukan muhrim.
Gimana caranya untuk membersihkan setan supaya tidak ada di dalam darah kita? Yaitu dengan taubatan nasuha. Dan setan akan terus lahir sampai ribuan setan di dalam diri kita kalau memang kita tidak pernah mau merubah sikap kita dari yang buruk ke dalam hal kebaikan. Setan itu adalah syahwat. Setan itu adalah nafsu. Bukan berarti setan itu bungkelekan wujud seperti iblis. Begitu sahabat IMP. Nah, di sini ada pertanyaan dari sahabat IMP ya. Siapakah yang menggoda Nabi Adam dengan Ibu Siti Hawa pada saat di surga? Sebenarnya itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai Nabi Adam alaihissalam tidak tergoda, mungkin tidak akan ada manusia di muka bumi ini. Banyak orang yang beranggapan Ajajil lah yang menggoda. Wah, tidak. Allah pun mengakui bukan Ajajil yang menggoda Nabi Adam alaihissalam. Tetapi itu adalah skenario Allah atas izin Allah yang diharuskan seperti itu. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tetapi manusia mempunyai nafsu. Allah timbulkan nafsu tersebut di dalam dirinya Nabi Adam alaihissalam yang sampai akhirnya tergoda dengan Ibu Siti Hawa. Karena itu adalah skenario Allah untuk bisa menciptakan manusia-manusia selanjutnya yang akan ada di muka bumi ini. Mungkin kalau Nabi Adam tidak tergoda tidak akan ada 25 Rasul, tidak akan ada waliullah, tidak akan ada golongan orang solihin, tidak akan ada orang-orang mukmin, juga tidak akan ada orang-orang yang berkhianat. Nah, di dalam Quran Surat Muhammad, bahkan di situ pernah menceritakan bahwa ada sedikit terjemahan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu tergoda karena Ibu Siti Hawa memakan buah holdi. Nah, buah holdi itu yang menjadikan Ibu Siti Hawa mempunyai dada, yaitu payudara. Dan buah holdi yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu yang menjadikan adanya jakun di setiap semua laki-laki ya. Nah, sebenarnya buah holdi itu pada saat Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa ada di surga tidak langsung ada, melainkan berbarengan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tumbuhan buah holdi pun juga Allah ciptakan. Jadi di saat Nabi Adam alaihissalam menjelma menjadi manusia, di situ tumbuhan buah holdi pun juga terus tumbuh dan menjadikan buah holdi itu lebat di pohon tersebut. Tetapi Allah tidak pernah mendialogkan skenarionya kepada siapapun. Nah, salah satu yang mengetahui skenario dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ajajil. Entahlah, Ajajil itu sangat mengetahui semuanya dan bahkan bisa dikatakan kepintarannya itu melebihi rata-rata. Bahkan yang berbicara kepada Allah pun juga sebelum Ibu Siti Hawa memakan buah holdi itu adalah Ajajil. Wahai Allah, tidak lama lagi yang saya lihat bahwa Ibu Siti Hawa itu akan memakan buah tersebut dan Adam akan tergoda. Nah, karena dengan kepintarannya yang luar biasa, Allah tidak suka kepada Ajajil. Bahkan Allah pun juga memberi nasihat. Hai Ajajil, jangan pernah engkau mendahului Allah. Tapi saya mengetahui dan saya melihat dari air surga, kata Ajajil. Karena skenario Allah itu diketahui oleh Ajajil, dan akhirnya Allah menyegerakan Ibu Siti Hawa untuk tergoda dengan buah holdi. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam tergoda dengan Ibu Siti Hawa sebelum Ajajil bertindak. Jadi itu. Ya sahabat IMP, mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh. Saya hanya menjelaskan sebagian-sebagian yang ada di dalam kitab-kitab dan ayat Quran tersebut yang tadi saya sampaikan. Insya Allah mungkin kedepannya kalau misalkan ada yang ingin bertanya lebih detail, saya bisa membuka kitab tersebut untuk bisa menjelaskan supaya tidak gagal paham. Siapapun yang ingin podcast, silahkan bisa langsung menghubungi admin saya dan tinggal datang aja ke Basecamp IMP.
Mungkin saya pamit undur diri, insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.